kita udah di rumah Andre dan kita mau berangkat naik mobil Andre di jam berapa sekarang guys? 6.29. Oke, 6.29. Stay tune, kita sampai di Purwakartanya. Bye bye. Halo semuanya, jadi kita udah mau sampai di Kampung Tajur. Dan karena mobilnya nggak terlalu kuat, jadi kita semua jalan buat naik ke atas itu. Sekitar 400 meter lagi. Najwa ya? Mugi. Nama Kampung Tajur itu terinspirasi dari apa? Oke. Kampung Tajur itu nama lengkapnya itu Tajur Kahuripan. Tajur itu secara etimologi, secara harfiah nyata lan jujur atau nyata dan jujur. Tajur itu. Nama Tajur ini dibuka pertama kali oleh salah satu tokoh dari Mataram, dari Jawa Mataram. Ini tuh lintasan Mataram pada saat zaman dulu. Kemudian ada yang bermukim di sini dan mereka menamakan tempat ini Tajur. Tajur ini terinspirasi dari sebuah lokasi yang memang masih terjaga ekosistemnya dan mereka berharap keberlangsungan ekosistem ini bisa terjaga sehingga Tajur dikasih namanya, nyata dan jujur. Kalau kita jujur pasti nyata sesuai apa yang kita inginkan. Terlalu jujur jangan, kamu jangan banget sih, jangan juga, kita punya rasa. Jadi Tajur ini mengajarkan kita untuk berperilaku jujur, untuk berperilaku nyata, bukan hanya sekedar omongan tapi harus teliti, bukti. Banyak budaya yang masih ada di kampung Tajur. Oke, budaya di Kampung Tajur itu yang saya lihat ya masih menjunjung tinggi kerukunan. Kita semakin tahu seiring waktu berjalan, edukasi berdatangan, tahu bahwa kita saling menghormati sama manusia itu adalah hal yang positif. Dan di Tajur ini masih menjaga informasi, masih menjaga pengetahuan, yang mana orang datang ke sini, mereka bertanya apapun, maka mereka akan menganggap dia saudara, maka mereka akan memberikan informasi apa yang ditanyakan, karena sudah terbentuk, sudah terbiasa banyak tamu ke sini. Lalu dalam segi pertanian, mereka masih menggunakan kearifan lokal, teknologi tradisional seperti alat bajak, seperti kerbau, tidak pakai traktor, tidak membisingkan orang dan lain sebagainya. Lalu dalam segi sosial, masyarakat Tajur masih bisa dan kerap membersihkan kampungnya. Di setiap hari Jumat namanya ngosrek, membersihkan kampung. Itu yang masih bisa dirasakan, kebudayaan yang masih bisa terjaga di kampung Tajur dan lain sebagainya. Kakayon itu keinginan, kahayang. Ada juga yang mengatakan ini gugunungan karena bentuk gunung. Jadi kenapa sih orang tua dulu suka ngebikin simbolis seperti ini? Sebenarnya ilmu ini tuh katakan gedong itu hati kita. Nah hati ini kan harus selaras dengan pikiran. Nah mengelaraskan hati dan pikiran itu pasti ada buta ini yang menghalangi, yang tidak baik lah. Nah kemudian ini berproses kita mencari Tuhan, mencari hal-hal yang positif. Ada rintangan, ada tari kesombongan, lalu ada harimau. Orang punya kekuatan, punya background positif, malah dijadikan kesombongan. Terkadang manusia itu sombong, ini kerbau. Terkadang manusia itu rajin kerja seperti kerbau. Terkadang manusia itu serakah seperti monyet. Fase mencari Tuhan nih. Terkadang manusia itu pamer seperti merak, punya pacar dipamerin gitu kan, padahal baru PDKT gitu kan. Nah setelah melewati fase perjalanan ini sampailah kepada Tuhan. Tuh, seperti KDM, pakai baju putih-putih, duduk, sila. Di depannya itu ada kakek-kakek main kecapi, ngasih nasihat. Kalau jadi pemimpin harus baik sama rakyat, tapi dengan sastra Sunda. Contoh,
Misalnya begini, Neng namanya siapa? Siapa? Najwa. Nah, contoh nih ya. Dengan bahasa sastra Sunda Buhun. Rahayu biak tabraknya jadi wisesa. Nah seperti ngomong kayak gitu. Rahayu biak tabak yang waluya sandika samanda samadatan dia Rahayu biak tabraknya jadi wisesa. Rahayu kebaikan. Biak dan pratnya kecerdasan. Jadi yang sesungguhnya wisesa selama-lamanya. Semoga Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita yang sejati selama-lamanya untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat. Itu di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa sastra Sundanya, Rahayu yang keplatnya jadi wisesa. Najwa ya. Mugi Dilukura sausa pramuti hanap sakibas tampal pangarsa wastapun Najwa diapung dijaring dijaga diriksa sabdamu sabaraja karukun malangan gusti nang tayungan nanjeur nanjung dilukur sausa pramuti sabun. Kan alat musik ini kan dimainkan, apakah alat musik ini masih dimainkan sama orang-orang kayak seperti anak-anak di daerah sini? Apakah ada jam-jam tertentu untuk belajar bermain musik? Gini, karena mungkin seiring waktu berjalan, jadi generasi kalian itu kan senangnya ke yang modern, ke Korea-Koreaan, ya. Kalau saya kan 90, kira 90, jadi generasi yang tahan banting. Mengalami generasi milenial, sekarang Gen Z. Artinya gini, permainan tradisional, alat musik tradisional untuk sekarang ini jarang diminati. Jadi anak-anak sekitar bisa saja kita pembinaan segala macam, cuma keinginan mereka sudah lain, pengen gadget atau hal-hal yang memang praktis. Nggak salah juga karena mungkin zaman. Nah, untuk pertanyaan tadi, apakah di sini ada rutinitas main karir? Nggak ada. Oke. Ini di sini aja gitu kan. Adapun yang pengen ya saya ajarkan, bareng-bareng kita belajar gitu. Kebetulan penginapan ini itu penginapan yang mengedepankan daya tarik tradisi Sunda. Siapa yang menginap, kita kasih informasi edukasi kebudayaan seperti itu. Yang senang tapi nggak orang yang senang budaya kita jejelin, nah, gitu. Lebay dengan perjalanan yang masih panjang dan menanjak tentunya bersama Katy lagi. Ini kita Udah gampang, udah nggak kerasa. Coba. Itu kan. Iya kan, itu baik. Ya belok dong, gue pakai flat shoes, Cir. Coba satu dulu Andre, naik dulu sampai situ. Dan teman-teman di rumahnya itu pakai capek ya. Alamak berkorban. Andre duluan. Kalau ada apa-apa teriak, Dre. Beri kami kode SOS. Kalau ada apa-apa Oh itu buat nyari. Oke teman-teman, di sini saya. Dengan Katy lagi, kan dia jalannya lama kayak saya. Di belakang bukan karena capek. Apa, jagain gua. Soalnya saya tadi udah mual-mual. Sebenarnya ada apa sih? Gua punya pengetahuan. Apa? Namanya bonsai. Mana? So tau deh. Beda aja, bonsai gak gitu. Itu kan mati. Gak tau. Terus tahu. Apaan tuh? Halo teman-teman, jadi di sini kita akan mampir ke warung sate Villa Bawenang. Ya, jadi kita lagi cobain sate Marangi. Ya, sate Marangi. Oh, apa? Rasanya enak. Nyate banget. Ya, ini ayam bakarnya beda, nggak yang kayak sekarang. Ayam bakarnya beda, nggak kayak
apa bedanya? Benar, dari tekstil lu. Makan sate marangi. Enak gak? Review. Enak gak sate maranginya? Enak, gurih banget. Sambalnya juga pedas banget. Oke. Ya ampun Kete. Ayah lihat Kete sedih. Kete mau ketemu Dilan. Balik ini Lea ke Bandung. Apa? Hai guys, jadi karena waktu kita masih banyak, so kita Keti say hi. Keti say hi. Jadi kita ke Bandung teman-teman. Makan tuh aja yuk. Halo semuanya, jadi kita udah sampai lagi di rumah Andre dengan selamat tanpa kurang apapun. So, kita udah sampai di jam 10 lewat 2. Karena tadi kita mampir-mampir. Bye bye.